Ya, Sobat Sporty, selamat hari Minggu, satu hari setelah Timnas Indonesia main. Coach, sekarang kita lagi di mana, Coach? Tumben nih lagi di luar. Kita lagi di kaum restoran, jadi sekali-sekali lah, jangan di studio mulu, bosen. Biar hype-nya tuh Iya. happy gitu ya. Cobain syuting di luar, Yes. supaya nanti kan kalau nyamperin bintang tamu kita bisa di luar kan studio aja. Betul. Nah, sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi di kaum di Jalan Menteng nomor, Jalan Dr. Kusuma Atmaja. oh ya Menteng 7. Iya, di Menteng. Nomornya 77, seperti Sport 77. Oke, jadi gimana Ji, kita mau bahas apa hari ini? Iya. Lo kayak lemes banget sih, emang kenapa sih permainan timnas? Gimana ya, tadi tuh ya, kan gua ekspektasi tinggi. Kan ini adalah Timnas U19 nih baru berangkat dari Toulon ya. Anak-anak muda cuma jangan dikasih ekspektasi tinggi. Iya, maksudnya ini tuh kan timnas ini tuh persiapan untuk Piala Dunia nanti, yang artinya kan kurang dari 1 tahun. Karena Piala Dunia tahun depan itu yang U20 itu kalau nggak salah di bulan Mei sama Juni. Piala Dunia, iya betul. Iya kan? Iya. Berarti kan kurang dari 1 tahun persiapan. Ya, persiapan. Dan tim ini adalah tim yang akan beberapa banyak orang di sini akan main di Piala Dunia nanti. Yes, betul. Oke. Nah, Ditambah itu ya naturalisasi lagi katanya. iya, ada naturalisasi. Waduh. Iya kan? Kok Ya udahlah ya. Jangan diganggu. dulu yang Brazil 3 orang itu kemana? Entah. Yang super rame tuh ya? Oke, jadi intinya tim yang kemarin main lawan Vietnam Yes, atau tim yang bertarung di AFF U19 kali ini Yes. adalah kerangka untuk Piala Dunia juga. betul. Dan komposisi squad yang main malam tadi, kan kita imbang ya 0-0 lawan Vietnam, Ya. adalah komposisi yang sama ketika Toulon kemarin. Oh, di Toulon yang kemarin Iya. yang si Hoki cara ke ngobrol sama kita. Ngobrol sama kita, Oke. itu bisa dicek loh videonya. Oke, terus Ya, gua mikirnya dan squad ini kan diisi oleh 2 anak Sintayong yang kemarin ikut di AFF dan SEA Games. Ada Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand. Iya Iya kan? Berarti kan Marcelino sama Ronaldo ya benar. ya di kepala gua adalah tim ini udah sangat siap. Terlebih Sintayong juga bilang di press con sebelum match PNPC ya namanya. Itu bilang tim ini persiapannya udah sangat baik dan mereka siap untuk AFF. Ya walaupun ini adalah persiapan, harusnya dia ngasih lebih. Ternyata malam tadi menurut gua ya, ini subjektif gua, itu tuh agak kurang mainnya. Menurut sobat seperti gimana? Nah. Kurang apa enggak? Karena ini coach, pertama udah ada Marcelino dan Ronaldo Kuateh, ya kan? Satu. Itu maksudnya apa Marcelo dan Roberto Koteh Yang sudah lama lah ikut sama Sintayong. Kalau yang lain kan kemarin kan waktu di Toulon dilatihnya oleh yang siapa? Kroasia itu, Yang Serbia, Yang pelatih Asisten. Serbia itu asisten Iya, iya. itu kan. Oke lah. Terus yang kedua, ini ada beberapa pemain yang ikut di persiapan Piala Dunia tahun lalu. Siapa? Ada Erlangga nggak main belum tadi? Erlangga kiper. Oke. Yang dari Persib. Terus ada Rusadi, Oke. ada Niko, Niko tuh yang striker Persija. ya. Oke. Ada Kakang Rudianto, Kakang yang bek kanan semalam. ya. Terus ada satu lagi tuh siapa ya? Rusadi, Kakang, Jadi mereka udah dipersiapkan Niko, untuk Piala Dunia yang Oke. tahun kemarin nih, yang barengan sama angkatannya Elkan Bagot, yang ternyata diundur. oh iya bek Iya kanan kan? beberapa. Iya kan? Nah ternyata enggak. Nah pas malam tadi, kita ngomongin dari awal match dulu lah ya. Beberapa pemain ini tuh menurut gua agak kebingungan. Mungkin ini wajar, karena kan ini kali pertama setelah berapa tahun, Iya, mereka kita main lagi di depan publik dan didukung langsung. langsung rame banget semalam ya. Iya rame banget, karena waktu yang persiapan lawan siapa yang kita imbang? Yang di Bandung? Persiapan imbang Bangladesh ya? lawan Bangladesh. Ya lawan Bangladesh, kan ibaratnya itu bukan mereka Iya, yang iya, main kan. iya. Nah ini mereka main di depan publik, Tim senior ya. ya kan? Dan ini U19 juga. Dan match-nya resmi. Ya match-nya resmi. resmi. Terus ternyata yang kemarin tuh yang Bangladesh juga FIFA match day kan? Iya, maksudnya ini turnamen. Kalau itu kan Oh, uji coba iya, gitu iya. maksudnya. Ini turnamen resmi, terus mereka main di depan semua pendukung Indonesia. Yes. Salut banget sama semua penonton yang hadir ke Bekasi. Ya dan ada ini tau, ada gimmick pakai pantun terus bilang intinya stay. STI. Iya. Ya. Padahal udah dibilang juga kan bahwa stay akan stay. Ya nggak apa-apa lah, mau stay juga oke. Bro. Betul. Nah, dari awal match juga kita mainnya wah ini Spartan banget mainnya. Iya. Ya kan baru masuk gua ingat si Marcelino sebagai motor serangan ya. Itu mainnya sangat mobile. Terus Kuateh juga. Nah, Iya. sayangnya nggak berbanding lurus coach. Semangat yang diberikan di awal Spartannya itu nggak berbanding lurus dengan pola permainan. Ya kan, lo ingat di 10 menit awal Ronaldo Kuateh 2 kali kejebak offside. Iya. Ya kan? Kalau menurut gue sih memang partai pertama akan selalu sulit di Yes. turnamen apapun. Mau turnamen apalah, pokoknya partai pertama itu selalu sulit karena mencari bentuk permainan, adaptasi terhadap
kultur turnamen tersendiri, terus teman-teman yang baru disatukan lagi. Menurut gue sih segitu lawan Vietnam udah lumayan, karena gua tuh nyangkanya Vietnam bakal menyerang kayak tim seniornya gitu, bakal membabi buta nyerang kita. Ternyata mereka yang malah pura-pura cedera, Ya, dia pura-pura match. kram, ya. Terus kalau organisasi permainan beberapa sudah tim Indonesia U19 semalam udah mencoba set up dari belakang ke Ferrari, jadi dari kiper. Nah, untuk kipernya nih canggih juga nih. Dia tuh kiper Persija, si Cahya itu yang kalau misalnya sobat Sporty lihat ke YouTube lagi ulasannya sebelum-sebelumnya, si Cahya ini yang cetak gol waktu di EPA U16. Iya, lewat tendangan bebas. Tendangan bebas. Jadi dia yang cetak gol, yang dia ganti baju jadi jersey merah waktu itu. Jadi kan tadinya kiper tuh dia pakai baju pemain, terus tendangan bebas dia cetak gol. Nah, Cahya ini nyelamatin satu peluang emas Vietnam yang dia tahan pakai kakinya, itu keren banget. Terus nah dari Cahya tuh mencoba main ke 2 back, mencoba main oper ke Kakang, mencoba kombinasi dengan di tengah ada Marcelino juga. Cuman memang masalah kita adalah di final third. Di sepertiga akhir kita tidak bisa finishing, itu sih masalahnya, Jik. Karena biasanya di timnas U19 tuh selalu ada paketan tuh. Paketan penyerang. Di yang sebelumnya lo ingat kita ada Bagus Kavi, David Maulana sebagai motor serangan. Kirinya Supriyadi, kanannya Fajar. Ya kan, Fajar. Dan ya sangat oke. Terus yang di sebelumnya lagi angkatannya Egy, ya kan? Si Witan. Witan, terus siapa lagi tuh ya? Egy, Witan, ya pokoknya dan kawan-kawan lah. Itu juga sangat oke. Sebelumnya lagi yang sempet tur Nusantara, Evan Dimas, Maldini Pali, Mukles Hadining, yang trionya sangat menyeramkan lah. Ya kan. Nah, malam tadi menurut gua belum tune in sih, coach. Menurut gua cukup ini sih, tapi cukup memberikan harapan sih. Hoki Caraka di depan, terus ada Ronaldo. Kan bagaimanapun U19 yang kali ini kan, kalau zaman Evan Dimas itu beberapa tidak bermain liga bahkan ya. Kalau ini kayak Nico udah main liga, dia ganti-gantian sama Simic bahkan di liga terakhir. Terus pernah bermain bareng juga sama Simic sama Bambang Pamungkas, artinya secara pengalaman dia udah bareng 2 legenda yang jago-jago lah. Ronaldo Kuate sudah main di Madura United, sudah masuk liga. Terus siapa lagi, Kakang Rudianto sudah ada di liga juga walaupun masih backup di Persib Bandung. Jadi untuk pengalaman pemain-pemain ini adalah pemain yang udah mulai merasakan atmosfer liga bersama senior. Artinya secara pemahaman, secara pengalaman mereka udah mulai melebihi U19 yang lainnya lah. Gua nggak tahu ya pemain Vietnam pada main di liga senior apa enggak. Cuman permainan semalam itu sebetulnya hasilnya tuh tidak berpihak. Kita lihat Marcelino kena tiang. Terus beberapa peluang yang Hoki juga yang dia dapat umpan ternyata ketinggian. Tapi artinya kan kita bisa menciptakan beberapa 3 sampai 4 peluang lah di depan gawang. Hanya keberuntungannya belum berpihak sih. Andai saja itu gol, kita akan main enak lagi kok, Spartan lagi. Jadi terlihat seperti bagus. Nah, semalam terlihat seperti jelek karena nggak ada gol. Nah, tapi gue mencoba memaklumi ya. Maksud gue, oke lah mereka kayak Ronaldo Kuate ketika di Madura United dia sangat oke kan ya. Ya, lumayan lah. Karena ada backup lah, maksudnya ada abang-abangan yang ngejaga sama kayak Marcelino di timnas kan. Kemarin dia harus bertarung ibaratnya sendirian gitu ya, dalam tanda kutip ya sendiriannya. Nah, ini juga sih coach, gue mikirnya bahwa nggak adanya EPA coach. EPA U16. Iya, jadi waktu di angkatannya si Irfan Jauhari, Sadam Ghaffar, itu tuh mereka David, EPA. Mereka kompetisinya selain Garuda Select, di lokalnya ada EPA. Jadi mereka berkompetisi dan ibaratnya mereka emang berjuang atas namanya sendiri. Ya walaupun kalau misalkan di Liga 1 mereka juga ya. Tapi kan ada abang-abangan lah. Iya, masih di backup sama senior. Iya, kalau di EPA kan mereka secara serata umur dan lain-lain, mereka berkompetisi di umur yang sama, kelompok umur yang sama. Nah, dengan nggak adanya EPA menurut lu gimana? Ya EPA kemarin ada, cuman sebentar. Ada yang ini ada. Yang bubble ya? Iya bentar, yang bubble ya, yang cuman bubble. Tapi kayak nggak asal ada aja gitu, kayak yang nggak yang serius. Cuman ya kalau itu kan memang problem di Liga Junior kita kan, tidak adanya kompetisi, makanya ada program kayak Garuda Select, dulu Primavera, Bareti, SAD Uruguay. Itu kan karena di kita tidak ada kompetisi untuk anak-anak muda yang inilah yang oke lah gitu ya. Jadi mereka harus dikirim tesnya jauh-jauh dan lama-lama banget gitu. Nah tapi yang semalam tuh konteksnya adalah kita memang gagal memanfaatkan peluang. Kalau permainan memang Vietnam juga lagi mencari bentuk, Indonesia mencari bentuk. Sebetulnya sama-sama mencari bentuk. Marcelino udah mencoba segala cara. Dia kayak berusaha, kan dia pemain liga lah di Persebaya musim lalu, dia jadi pemain inti bersama Marukawa, bersama
teman-teman yang lain sama Irianto, Kambuaya dan kawan-kawan gitu. Nah Marcelino mencoba beberapa, dia sampai kena tiang sekali. Ya, yang kipernya juga mati langkah kan, dia cuma ngeliat doang. Andai itu jadi gol kan kita makin semangat mainnya, makin enak lagi. Cuman gue lihat sih semangat tempur tim ini tetap terjaga. Ya kayak timnya STY sebelum-sebelumnya lah ya. Timnya STY kan dia mungkin ngasih influence Korea Selatan lah bahwa lumayan harus semangat, lumayan harus terus ini gitu. Itu masih terlihat. Kita lihat Hoki Caraka juga kayaknya udah cedera dari awal-awal dia maksa terus mereka harus diganti kan. Ya Hoki maksa terus di depan Ronaldo juga kayaknya udah mulai kehabisan tenaga, cuman dia masih terus paksa. Memang secara kondisi fisik nggak sebaik itu juga ternyata ya kalau kita lihat ya. Ferrari harus diganti pada akhirnya gitu. Kakang Rudianto dia di kanan udah kayak Dani Alves main di kanan terus habis. Nah cuman tinggal ini aja sih, tinggal finishing. Memang kan kalau kata Budi Sudarsono, kalau pemain itu kalau di kotak penalti harus tenang gitu. Di kotak penalti tuh malah jangan takut ke press orang, di kotak penalti jangan grogi gitu. Yang penting lu tenang dan mencetak gol. Nah, yang terjadi adalah kemarin di kotak penalti kita kayak terburu-buru dan nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Ada banyak di kanan di cutbacknya salah. Ada banyak di kanan malah dioper tinggi ke si Hoki gitu. Ada syutingan yang harus dilakukan, lu tekuk lagi. Nah, itu aja sih. Nah, sama ini sih Coach, kan gue belum tadi cukup dengerin komentatornya ya. Maksudnya ini kan pemain baru, jadi gue harus paham influence dari komentator lah. Maksudnya kayak ini pemain gimana. Tapi gue ada sepakat satu hal bahwa kita tuh mencoba permainan kayak waktu timnas di yang kemarin. Build up dari bawah. Tapi yang bedanya adalah kita nggak progresif. Oh, build up. Iya, build up-nya. Jadi kayak kita kan kalau di ini kan kita selalu main dari bawah, tapi progresif, gerak cepat, umpan pendek, terus baru ke depan. Nah, malam tadi itu kan umpan ke Ferrari atau Kakang, kanan terus tahu dari Kakang dan Ferrari langsung ke depan kan. Iya, harusnya memang Arhan beberapa kali ngambil di situ sih di gelandang, cuman pada akhirnya kan Marcelino juga menyadari itu, makanya dia jemput jauh ke belakang. Marcelino harus giring juga. Jadi Marcelino seakan harus ambil bola dari belakang, dia harus mengalirkan juga ke depan dan harus menyelesaikan juga gitu. Dia seperti show sendiri lah gitu semalam. Nah, itu kalau itu di partai pertama wajar, Jik. Nanti juga pelan-pelan mereka akan belajar lagi gitu. Itu sangat wajar lah. Berarti nggak salah kalau misalkan, karena kan malam tadi juga ini untuk kali pertama ya gue setelah sekian lama nonton timnas lagi. Ada lawan dari timnas Indonesia yang harus memainkan ya gimmick pura-pura cedera lah ya kan. Berarti kan dalam tanda kutip mereka juga Vietnam juga keteteran. Vietnam juga keteteran. Kalau kita mungkin melihat Indonesia kayak main jelek banget gitu ya. Banyak yang bilang, gue lihat timeline, oh ini jelek banget sih, main gak ada semangat. Ya itu karena tidak ada gol. Jika ada gol mungkin ini dimaafkan kok permainan ini gitu. Kan ini partai pertama gitu. Partai pertama masih ya grogi ya. Masuk ke sini grogi, lawannya Vietnam gitu yang sekarang lumayan udah berkembang lah gitu. Ternyata Vietnam juga lawan kita pura-pura cedera juga kok dia gitu. Artinya tim ini masih bisa berkembang. Andaikan jika pun gitu gagal di turnamen ini, kita kan masih targetnya Piala Dunia. Jadi tim ini masih punya potensi yang sangat besar untuk nanti Piala Dunia tahun depan. Ya, dan gue juga sepakat sih, berarti kita jangan sambil cepat ngambil kesimpulan soal STY ya, ini nanti takutnya dijadiin bahan lah ya. Tim ini sedang berproses lah menurut gue. Karena Sintayong kan emang kayak gitu kan, kayak ya ini berproses dan ketika pada waktunya kayak kualifikasi Piala Asia kemarin meledakan akhirnya. Dia meledak akhirnya, benar. Gitu. Jadi untuk Sobat Sporty jangan khawatir karena kita lihat prosesnya, karena ini baru mulai lagi dibentuk lagi. Masih ada pemain-pemain potensial yang sedang berjuang di situ. Kan Nico juga kayak nggak kelihatan, cuman menurut gua Nico juga akan dapat momennya nanti. Hoki Caraka tuh di Inggrisnya kan top skor. Bagaimanapun dia udah digembleng di Garuda Select, gua rasa juga dia akan menunjukkan kelasnya pada satu momen gitu. Kemarin dia baru bingung aja. Ya, dan gua juga sangat pede sih ngeliat Hoki, badannya kan cukup tinggi sebagai striker. Si Aldair Makatindu sama si ini Aldino. Jadi untuk teman-teman U19 partai pertama seri melawan Vietnam bukan akhir segalanya, masih ada beberapa match ke depan lagi dan ingat kita main di kandang. Artinya kita akan didukung oleh ribuan supporter yang datang ke stadion. Terus kita akan bisa melaju ke semifinal. Jadi ini juga harus kita sepakati bahwa ini adalah persiapan menuju Piala Dunia. Piala Dunia U20. Tim yang akan bermain di Piala Dunia U20 tahun depan. Jadi tim ini harus tetap kita jagain, tim ini harus kita tetap dukung dan mereka akan terus berkembang. Gua sih yakin itu. Ya, dan untuk para pemain juga tetap semangat karena patut diingat waktu memang kurang dari 1 tahun, tapi bukan berarti posisi kalian aman dan nyaman karena Sintayong in out ya, keluar masuk. Kalau misalkan dia nggak perform Sintayong pasti memberikan waktu, tapi ketika misalkan tidak bisa menjawab, mereka Sintayong akan siap memanggil U19 dan pemain-pemain muda yang lain. Dan jangan lupa ada naturalisasi 3 orang gitu. Udah Jika
Pokoknya Sobat Sporty apa? Selanjutnya kita ngelawan siapa? Nggak tahu. Kita ngelawan Brunei hari Senin. Harusnya kalau Brunei bisa ya? Bisa. Terus selanjutnya kita Tapi kan ngelawan PR-nya ntar pas lawan Thailand, pas lawan Filipina sama Iya, karena kalau hitung-hitungan kan ya Thailand ini yang akan menjadi batu sandungan. Cuman lagi-lagi gua rasa sih kalau Sintayong untuk melawan high profile match gitu dia pasti udah tahu lah. Yes. Untungnya lawan Thailand tuh di match ketiga gitu. Iya. Ketiga ya? Ketiga benar. Karena abis ini kita lawan Brunei tanggal 4, lawan Thailand tanggal 6, lawan Filipina tanggal 8 dan lawan Myanmar tanggal 10. Nah, jadi di atas kertas tuh lawan Vietnam adalah ini ujian pertama kita. Abis gitu Brunei kayaknya kalau lawan Brunei kita bisa lah gitu cetak gol. Nah, itu ntar udah dapat enaknya lawan Thailand harusnya di peak performance tim ini. Iya, dan ketika lawan Filipina kan ada Basian semangat gitu. Ntar lawan Filipina kan penentuan cetak gol dan sebagainya lah biasanya gitu. Cuman gue sih yakin timnas ini akan lolos. Oke, dan kita juga mau ngucapin makasih coach untuk kaum restoran ya di Jalan Menteng. Bukan Menteng apa? Jalan Dokter pokoknya di Menteng nomor 77. Kalian cari aja di Google kaum restoran. Ini tempatnya. Dan kita juga kayaknya harus nyobain nih kayak gini-gini, away day kayak gini nih. Ini menyenangkan tuh, apalagi kalau nanti ada tamunya ya. Ngobrol ya. Ya boleh dah pokoknya biar nggak di studio mulu. Oke lah Sobat Sporty, terima kasih sudah menonton kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, kalau kita ada salah-salah kata atau data, ya tolong dibenerin di kolom komentar lah. Ya. Nggak usah dimarah-marahin ya. Dadah.